Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana perkembangan pasar saat ini sekaligus melihat bagaimana kebutuhan konsumen dalam menghadirkan pengalaman hiburan di rumah. Dengan hormat untuk itu kami mengundang Bapak Zanipar S. Siadari selaku Head of Product Marketing Visual Instrument and Corporate Product of PT Epson Indonesia untuk menyampaikan Home Market Overview. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Zanipar S. Siadari. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Saya heran, kenapa fotonya ke sana ya, bukan ke sini? Nah, coba jalankan ke sini Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, hari ini kami menyambut Bapak Ibu semua di rumah Epson. Ya, rumah Epson, which is rumah kita juga. Jadi kalau nggak kelihatan ya, di belakang saya ini rumah. Oke, cuma ruangannya di sebelah sana. Ini halaman depannya aja. Oke, jadi saya akan update. Kenapa kita menggunakan background rumah? Karena yang mau saya update hari ini adalah bagaimana market untuk home entertainment dan lifestyle entertainment dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang tentunya diakibatkan juga oleh perubahan dari before pandemi dan after pandemi kemarin. Nah, kita tahu entertainment itu berubah. Siapa yang tidak menyukai entertainment? Pasti semua menyukai entertainment dengan cara masing-masing. Tapi apa yang men-trigger perubahan yang terjadi di entertainment tersebut? Yang kita alami sehari-hari, pertama yaitu setelah pandemi, banyak kita menghabiskan waktu di rumah. Istilah stay at home, stay more at home itu semakin populer. Dan setelah pandemi, ya, kita juga diperkenalkan dengan istilah working from home. Tentunya yang kita ingat Bapak Ibu dari working from home itu apa? Yang saya ingat adalah di atas pakai baju formal, di bawah pakai celana pendek. Nah, itu yang saya ingat. Gitu. Tentunya bekerja menjadi tidak ada batas waktunya. Kadang-kadang laptopnya masih kebuka sementara kita sedang makan malam, terus sebentar balik lagi, buka laptop lagi. Gitu. Begitulah kehidupan di Epson, gitu ya. Oke. No. Nggak seperti itu, lebih keras lagi. Oke, kemudian karena tadi kita sangat banyak bekerja di rumah, banyak beraktivitas di rumah, maka kita juga berusaha untuk mencari relaksasi di rumah. Ada yang pijit refleksi, ya, ada yang dengar musik, ada yang dengar lagu, ada yang nonton film, dan lain-lainnya. Nah, hal inilah yang merubah cara hidup kita tanpa kita sadari. Ternyata kita beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, apabila kita melihat data, saya ambil beberapa data dari Web Sosial tahun 2025. Jadi, populasi Indonesia kurang lebih sekitar 285 juta orang. Ini dari segala usia. Nah, Bapak Ibu, kita 285 juta orang, tapi jumlah device itu 356. Jadi 121% lebih tinggi daripada populasi. Artinya ada yang memiliki multi device. Oke. Dari 356 device tadi, 212 itu selalu terkoneksi ke internet. Makanya Bapak Ibu pada saat pergi ngopi, yang ditanya bukan menunya, tapi wifi-nya apa. Itulah sebabnya kita tidak bisa lepas dari koneksi. Dan dari 212 juta, 143, which is lebih dari setengah itu mengakses sosial media. Tentunya bukan hanya untuk stalking story-nya orang ya, tapi termasuk juga untuk melihat konten dan lain-lain. Nah, yang di bawah ini adalah pertumbuhan setiap tahunnya. Jadi selama 1 tahun, jumlah-jumlah yang saya sebutkan di atas ini selalu bertambah. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi mengakses internet. Dari mana sih kita menggunakan atau mengakses internet? 39% itu mengakses melalui televisi.
atau smart TV. Kemudian 99% itu melalui smartphone, 56% melalui PC dan notebook, dan 15% itu melalui game konsol. Nah, ini style kehidupan kita sekarang. Okay. Dan 69% yang mengakses TV itu mengakses video konten atau video streaming, dan selama satu hari itu menghabiskan 2 jam 50 menit atau kurang lebih sekitar 3 jam hanya nonton video, atau mungkin ada nonton Netflix, Disney Hotstar, atau YouTube dan lain-lain. Nah, ini behavior yang ada saat ini. Oke. Nah, kalau saya tarik kembali, rata-rata durasi kita mengakses internet per hari itu 7 jam. Jadi nanti Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing, coba dihitung deh. Berapa jam sih sebenarnya kita mengakses internet? Tanpa kita sadari 7 jam. Ya, itu 30% dari hidup kita sehari-hari. Nah, dari behavior tadi kita melihat apa dampaknya ke market, ada dampaknya ke industri. Nah, kami bekerja sama dengan GfK melakukan survei di tahun 2024. Ada kurang lebih sekitar 500 ke 600 responden, terutama di kota besar. Kita mengecek pertama, bagaimana adopsi mereka terhadap consumer elektronik sebelum pandemi dan setelah pandemi ternyata bertumbuh sebesar 117%. Jadi makin banyak spend untuk consumer elektronik dan termasuk audio, speaker. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini bisnisnya juga ada di audio, terutama home audio pasti merasakannya juga. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tadi 39% mengakses internet melalui TV. TV adalah salah satu perangkat yang menjadi hiburan yang kita gunakan di rumah. Kalau kita lihat dari ukuran dan perkembangan atau pertumbuhan bisnis, yang warna pink ini adalah yang drop. Jadi 32 ke 40 inch, 45 ke 48 dan 51 ke 54 itu turun. Yang hijau adalah yang tumbuh. Jadi dari size 55 sampai ke 90 ini tumbuh. Nah, tadi disampaikan oleh NK bahwasanya harga TV aja sekarang dari awal diluncurkan jalan 1 tahun mengalami price erosion yang cukup signifikan. Nah, itu juga salah satu yang men-trigger display ini bertumbuh. Dan dari seluruh TV yang ada, 4% itu customer membeli dengan soundbar. Artinya bahwa mereka membutuhkan kualitas bukan cuma gambar saja, tapi kualitas audio juga yang lebih bagus. Nggak cukup lagi cuma speaker yang built-in, gitu. Okay. Nah, kita lihat. Nah, ini balik lagi nih, Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi ke kehidupan sehari-hari. Di sini 19 jam per minggu rata-rata yang dihabiskan waktu untuk menonton TV. 19 jam per minggu. Nah, kalau kita cek dari respondennya kita, hanya 2% yang menonton TV itu di bawah sekali seminggu. Kemudian 16% itu 2-3 kali. Kemudian 21% itu 4-6 kali. 61% itu everyday. Pastinya everyday ya. Biasanya kita bangun pagi udah nyalain TV lihat berita. Kemudian pulang kerja nanti nyalain TV lagi cari hiburan dan lain-lain. Nah, apa yang biasa ditonton? Yang paling banyak, dan pasti kita mengakui ya, yang paling banyak kita mengkonsumsi Netflix sekitar 88%. Kemudian disusul dengan konten YouTube, nggak jauh berbeda, 85%. Kemudian Disney Hotstar, aplikasi video dan juga aplikasi film. Di sini ada drakor, di sini mungkin film keluarga, di sini drakor, di sini drama Cina. Ya, jadi semuanya lengkap hiburannya. Tuh. Nggak ada channel edukasi. Ada pasti di YouTube ya. Nah, 88% itu terkoneksi dengan external speaker, membutuhkan koneksi speaker pada saat mereka mengakses konten ini karena nggak cukup dengan kualitas visual saja. Nah, sekarang kita lihat ada berapa banyak sih TV di rumah? Ada yang punya 5? Nggak ada. Mungkin yang sambil jualan punya 5. Rata-rata waktu kita survei itu 2 TV per rumah. Oke? 2 TV per rumah, di mana
Ukuran yang paling common adalah di atas 55 inch, 55 dan ke atas 31%, kemudian disusul dengan 35 sampai 45, 30 sampai 34. Ya, jadi mungkin ini 32 inch, kemudian di sini 42 inch, kemudian di sini 46 inch dan 55 inch ke atas. Ya, ini adalah ukuran TV yang common. Artinya lebih banyak orang yang membutuhkan ukuran display yang lebih besar supaya lebih puas, nontonnya supaya lebih puas. Jadi nggak perlu lagi harus dekat-dekat di kursi seperti itu. Bisa agak munduran. Nah, berapa lama yang dihabiskan? Kalau tadi nonton TV, sekarang bermain game. Karena game juga adalah salah satu hiburan yang common di rumah. Kurang lebih, mungkin ada anak-anak, siswa-siswi, atau juga yang remaja atau dewasa menghabiskan 15 jam seminggu untuk bermain game. Kalau anak saya 2 jam aja. Sisanya main yang lain. Ya. Nah, kita lihat 41% mengakses game setiap hari. Artinya hiburan yang selain menonton tadi, termasuk bermain game juga sangat populer. Nah, konsol apa yang biasa digunakan? Nah, yang paling banyak adalah PS. 93% dari responden yang kita survei. Kemudian disusul dengan Nintendo, Xbox, dan Wii. Jadi Stika udah nggak ada lagi ya, Bapak Ibu. Tetris itu udah nggak ada lagi yang dulu. Oke. Nah, apa challenge yang dihadapi pada saat menggunakan TV? Pertama, instalasinya fix. Once kalau TV dipasang di ruang tengah nggak bisa dipindah ke ruangan yang lain. Sehingga biasanya orang tua memiliki TV lagi di kamar utama. Kemudian anak minta, aku butuh TV dong. Akhirnya berapa anak sejumlah itulah TV-nya. Nah, ini nggak bisa dipindah sebabnya. Kemudian cost-nya juga lebih tinggi per inch. Jadi kalau misalnya harga TV 100 inch tadi, range-nya kurang lebih sekitar 25 sampai 48 juta. Kemudian dibagi dengan 100, segitulah cost per inch-nya. Dan tidak bisa mobile, dan desainnya juga sangat besar. Dan kadang-kadang juga kabelnya muncul seperti ini ya. Dan susah maintenance-nya juga. Begitu ada problem, kita mikir lagi gimana cara dismantle, gimana cara bawa lagi ke service center. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah challenge yang dihadapi. Dan dari challenge itu juga kita lihat opportunity. Salah satu indikator opportunity yang kita lihat adalah berkembangnya atau bertumbuhnya market dari apartemen atau condo ini. Jadi berdasarkan Colliers, ini saya ambil dari reportnya Colliers, 2019 sampai 2025 adalah data aktual, dan 2026 ini estimasi atau forecast. Nah, tapi kalau kita bicara di 2026 sampai 2027, at least ada sekitar 2.400 new unit. Ini hanya di Jakarta ya, data yang dari Jakarta Sagung, 2.400 new unit yang akan di-deliver. Dan 65% itu berada pada middle up, jadi menengah ke atas. 31% berada pada segmen menengah dan sisanya adalah yang upper class. Jadi populasi apartemen, di mana apartemen kita tahu memiliki keterbatasan ruang. Dan opportunity yang kita lihat adalah pertama, pay TV dan video streaming tadi meningkat, tadi sudah ditunjukkan oleh data. Kemudian consumer elektronik juga meningkat, terutama TV yang dengan big screen, gaming console dan lain-lain. Dan kebiasaan berkumpul yang ada di keluarga atau di keluarga besar itu juga muncul dan terus-menerus. Jadi pada saat momen-momen inilah produk yang akan kita luncurkan hari ini digunakan. Nah, apa atau bagaimana lifestyle projector ini bisa fit dengan kebutuhan? Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini produknya di dalam ini. Saya buka, gak usah ya, ditunggu dulu ya. Tuh, soalnya produknya sangat menarik. Ini perbandingannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kebutuhan, kita memiliki kebutuhan big screen. Kalau kita menggunakan TV, punya keterbatasan mahal. Ya, beli TV 28 ke 30 juta ya masih relatif mahal juga. Kemudian kalau dengan menggunakan proyektor itu bisa 80 sampai 300 inch. Oke, yang kedua adalah flexibility. Kita butuh flexibility berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain. Nah, kalau menggunakan TV itu kita nggak bisa mobile karena sudah terpasang fix. Tapi kalau proyektor kita bisa berpindah atau mobile. Kemudian untuk ruangan kecil, TV akan terlihat sangat besar
bulky, terutama pada saat tidak digunakan dan jadi kotak kosong. Namun kalau proyektor kita memiliki opsi soft throw atau bahkan bisa ditaruh di atas, sehingga space di sini masih bisa digunakan. Kemudian setupnya juga lebih mudah. Sedangkan kalau TV membutuhkan mounting, kalau proyektor itu bisa diletakkan di posisi apapun dan plug and play. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dengan modern lifestyle. Nah, TV itu statis, sedangkan proyektor itu bisa match dengan warna ruangan atau interior. Nah, itulah yang ditawarkan oleh lifestyle projector. Nah, hari ini sesuatu yang luar biasa yang kita luncurkan, dan ini baru pertama sekali juga Epson meluncurkan produk ini. Sehingga dari mulai produk ini diluncurkan ke depannya, kita akan memperkenalkan home projectornya Epson itu dengan sub-brand Live Studio. Jadi nanti ke depannya Live Studio ada pop, ada flex, ada gram, ada macam-macam. Jadi nanti kata Live Studio akan sering kita komunikasikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yaitu modern, compact, imersif, dan sinematik. Kemudian plug and play, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan produk ini, apa yang kita punya hari ini akan memungkinkan Bapak Ibu semuanya untuk create more moments to remember, create more experiences you love, and create more style you love to live. Nah, inilah yang akan kita luncurkan nanti, yaitu Stylit, Flexit, Blastit. Ini saatnya Bapak Ibu semuanya untuk memilikinya, menggunakannya, dan temukan experience baru menikmati hiburan di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.